Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu para peserta seminar yang saya muliakan, saya akan memberikan materi mengenai pengabdian masyarakat di Desa Nyerot dengan judul pemberian pakan berkualitas untuk ternak sapi. Kalau kita ketahui bahwa selama ini untuk pemberian pakan hijauan ternak yang dilakukan oleh peternak itu dilakukan secara tradisional. Jadi mereka tidak pernah menghitung kebutuhan ternak, baik jumlah maupun kecukupan nutrisi pada pakan yang diberikan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan peternak akan kebutuhan nutrisi dan ternaknya. Maka kita mengadukan suatu kegiatan pengabdian pada masyarakat di Desa Nyerot untuk kelompok ternak pantang mundur dengan tujuan untuk menambah pengetahuan peternak dalam memberikan pakan yang berkualitas pada ternaknya. Kegiatan pengabdian ini meliputi kegiatan penyuluhan dan demonstrasi kepada peternak, di mana pada peternak diberikan pelatihan bagaimana manajemen pemberian pakan ternak yang berkualitas sehingga ternak dapat ditingkatkan produktivitasnya. Jadi kita akan berbicara kepada mereka apakah hijauan kebutuhan nutrisi untuk sapi itu bagaimana peluang untuk meningkatkan suplai dan kualitas hijauan untuk pakan ternak mereka, serta bagaimana mereka menggunakan sumber hijauan yang lebih baik yang dimiliki, seperti misalnya menggunakan legum pohon dan limbah kacang-kacangan. Kemudian kita akan memberikan juga materi mengenai bagaimana mereka memberikan pakan yang berkualitas untuk ternak sapi yang mereka miliki. Baiklah, pertama kita akan memberikan di dalam pengabdian itu kita sudah sampaikan apakah hijauan itu. Hijauan itu adalah rumput alam, legum rendah, legum semak, dan pohon yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Hijauan ini dapat digunakan dengan cara misalnya digembalai sebagai padangan, dipotong dan diberikan pada ternak. Ini pada sistem potong angkut seperti yang diperhatikan pada peternak kita. Kemudian yang ketiga, hijauan pakan ini dapat diolah untuk pakan ternak lain atau sebagai suplemen dan juga sebagai bahan cadangan pakan untuk musim ketika kesulitan pakan pada musim kemarau misalnya. Nah, hijauan itu akan memberikan protein untuk pertumbuhan dan perkembangan ternak. Juga akan memberikan energi bagi ternak untuk bergerak, bekerja dan laktasi. Kemudian hijauan juga akan memberikan serat, vitamin dan mineral yang digunakan untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan dari ternak. Beberapa hijauan yang berkualitas dan baik bernutrisi tinggi adalah yaitu hijauan-hijauan yang disukai, mudah dicerna dan proteinnya tinggi. Ketika kita memberikan ternak, maka persyaratan ketiga ini harus dipenuhi. Jadi dia hijauan itu pakan juga disukai, dia mudah dicerna dan juga proteinnya tinggi. Nah, dalam hal ini maka kita akan mendapatkan bahwa hijauan muda biasanya lebih bergizi dibandingkan dengan hijauan yang lebih tua dan kering. Kemudian legum mengandung protein lebih tinggi dibanding dengan rumput pada umur yang sama. Daun lebih bergizi dan tercerna dibanding dengan batang. Peternak juga harus mengetahui berapa banyak hijauan yang dibutuhkan oleh ternak sapi mereka. Jadi ternak sapi untuk menjaga kondisi dan pertumbuhan yang baik, maka seekor sapi akan membutuhkan makanan yaitu sekitar 2,5 sampai 3,5% dari berat badan apabila dalam bentuk pakan hijauan kering. Tetapi kalau dia menggunakan basah, maka dia akan memerlukan kira-kira sekitar 10 sampai 15% dari berat badan sapi. Nah,
Ini harus kita berikan, peternak harus memahami berapa jumlah kebutuhan ini. Secara faktual kita akan lihat nanti kalau sapi itu beratnya 300 kg, maka peternak harus memahami bahwa sapi tersebut membutuhkan setidaknya 30 sampai 40 kg hijauan pakan dalam bentuk segar sebagai pakannya untuk setiap hari. Nah, bagaimana tentang kesukaan sapi itu sendiri? Sapi memiliki kesukaan. Dia akan memilih makanan yang hijau dibanding yang kering. Dia akan memilih makan yang muda dibanding dengan yang tua, dan dia akan memilih untuk memakan memakan daun dibanding dengan batang. Pada kasus-kasus tertentu, sapi akan makan rumput dibanding dengan lenggung, misalnya pada waktu musim hujan. Ini memang suatu insting yang dimiliki oleh ternak. Jadi kalau musim hujan, ketika pakan rumput alam atau rumput tersedia dengan kualitas yang baik, maka sapi akan memilih memakan rumput dibanding dengan memakan lenggung. Nah, satu hal yang harus diingat oleh para peternak ketika berada memberikan pakannya di kandang adalah bahwa kalau ternak tersebut memakan semua makanan yang diberi di kandang, termasuk bagian-bagian dari pakan yang buruk, maka ada kemungkinan bahwa jumlah pakan yang diberikan kepada ternak itu tidak cukup. Jadi ada kekurangan kebutuhan yang diberikan kepada ternak. Nah, beberapa hal yang perlu diingat ketika kita melihat sapi pada waktu makan di kandang. Pertama, bahwa sapi itu perlu waktu untuk makan dan perlu waktu untuk melakukan proses ruminasi. Jadi ruminasi itu ketika sapi itu mengunyah kembali pakan-pakan yang sudah dia makan sebelumnya. Dia keluarkan dari lambungnya, kemudian dia kunyah sambil dia santai beristirahat, baru dimakan, masukkan kembali ke dalam lambungnya. Nah, karena itu kita lihat bahwa kalau sapi berhenti makan tidak berarti dia kenyang. Jadi harus diperhatikan mengenai kebutuhan akan pakan ternak sapi ini. Sehingga untuk peternak-peternak kita yang menggunakan sistem potong angkut, yaitu di mana sapi berada terus di dalam kandang, maka harus dipastikan bahwa sapi itu mendapat pakan baik siang maupun malam, sehingga selalu tersedia pakan di kandangnya. Nah, kalau terjadi kelangkaan atau terjadi kendala musiman pada pakan sapi, apa yang harus dilakukan? Nah, maka yang harus dilakukan adalah pertama, peternak harus memanfaatkan dengan baik sumber pakan yang ada, seperti misalnya rumput-rumput yang ada, legum pohon yang ada, juga kemudian melakukan pengawetan jerami-jerami limbah pertanian yang telah dipanen sehingga bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian yang kedua, peternak juga bisa melakukan pengenalan hijauan baru seperti menanam spesies rumput dan legum baru, terutama untuk sistem potong dan angkut yang dapat ditanam pada lahan-lahan yang mereka miliki. Nah, yang pertama, bagaimana memanfaatkan sumber hijauan yang ada. Jadi misalnya pertama, manfaatkanlah legum pohon. Banyak sekali legum pohon yang tumbuh di desa, di wilayah peternak, dan juga dapat ditanam sendiri oleh peternak, misalnya seperti lamtoro, kemudian gamal, kemudian turi, kemudian ada kaliandra. Itu semuanya legum-legum pohon itu dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan memiliki nilai yang bagus. Kemudian kedua, misalnya menanam rumput gajah atau rumput raja yang sengaja ditanam. Misalnya ditanam pada pematang sawah atau pada sebagian kecil dari lahan yang mereka miliki, ditanam pada sepanjang saluran air misalnya, sehingga nantinya bisa digunakan sebagai pakan ternak. Kemudian yang ketiga itu peternak bisa melakukan pengawetan jerami. Jadi misalnya pada waktu panen kacang tanah, panen kedelai, panen kacang hijau, itu jerami-jerami dari tanaman leguminosa ini terutama sangat bagus untuk diawetkan, disimpan, dan nanti digunakan sebagai pakan pada waktu musim kemarau ketika terjadi
jumlah pakan yang tersedia di lahan itu menjadi berkurang, sehingga ini bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menambah masukan makanan bagi ternak sapi kita. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan pengawetan terhadap hijauan yang dimiliki, terutama hijauan unggul dan tanaman-tanaman rumput asli. Jadi pada saat terjadi berlebihan, tanaman-tanaman hijauan unggul ini dapat diawetkan baik berupa pakan kering dalam bentuk hay maupun juga bisa diawetkan dalam bentuk pakan basah seperti untuk membuat silase misalnya. Kemudian daun-daun lamtoro juga bisa, daun lamtoro, daun turi itu bisa dikeringkan untuk dibuat tepung daun. Nah, sehubungan dengan ketersediaan hijauan ini, maka marilah kita menghitung bagaimana sumbangan sumber hijauan kepada untuk ternak. Seekor sapi dewasa dengan berat 250 sampai 300 kg butuh kira-kira sekitar 7 sampai 10 kg pakan kalau dalam bentuk bahan kering, atau ini kira-kira setara dengan 3000 kg pakan dalam bahan kering. Nah, hijauan seperti rumput gajah, mulato, bracharia, setaria itu akan menghasilkan sekitar 30.000 sampai 40.000 kg atau 30 sampai 40 ton bahan kering setahun itu, sehingga kira-kira atau 3.000 sampai 4.000 kg untuk setiap 0,1 hektar dari lahan. Nah, 3.000 kg bahan kering ini kira-kira setara dengan kalau dalam bentuk segar itu adalah sekitar 30 sampai 45 kg hijauan segar yang dibutuhkan oleh sapi, atau ini sama dengan kalau dalam 1 tahun kira-kira sekitar 12 ton hijauan segar per ekor per tahun. Nah, ini artinya bahwa kalau kita menanam rumput gajah, rumput unggul, kita akan mendapatkan sekitar 120 ton hijauan per tahun, hijauan segar per tahun. Atau kalau kita turunkan dia menjadi sekitar 10 are atau 0,1 hektar, maka kita akan mendapatkan 12 ton hijauan. Jadi setiap 1 ekor sapi itu kira-kira akan membutuhkan sekitar 12 ton hijauan pakan dalam 1 tahun. Atau tadi dikatakan dalam 1 hari adalah sekitar 30 sampai 40 kg hijauan segar per hari. Nah, inilah yang harus dihitung oleh peternak dan dikuasai oleh peternak, sehingga produktivitas sapinya nanti akan. Nah, baru kita tadi sudah katakan bahwa bagaimana mereka memberikan pakannya harus terdiri dari sumber-sumber berupa rumput yang bagus, berkualitas, dapat berupa legum berkualitas, maupun campuran dari rumput dan legum untuk menghasilkan produktivitas yang bagus bagi ternaknya. Nah, demikian dalam pengabdian ini dapat kita simpulkan bahwa 3 materi ini diberikan, petani itu sangat partisipatif baik di dalam diskusi maupun demonstrasi, sehingga kita dapat mengatakan bahwa kita simpulkan bahwa pengabdian ini telah berjalan dengan baik dan respon peternak juga sangat baik. Nah, kita harapkan pada masa selanjutnya peternak akan tetap menggunakan cara pemberian pakan yang baik, pakan yang berkualitas dengan kuantitas yang cukup bagi ternaknya. Dengan demikian maka kita harapkan produktivitas ternak sapi kelompok ternak pantang mundur di Desa Nyaorat ini akan terus meningkat, dan demikian produktivitas meningkat, pendapatannya meningkat, akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dari para petani di desa tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi seminar pengabdian ini. Saya sampaikan terima kasih.